sehingga di periode ini Desember 42, Mbah Hashim itu ditahan oleh Jepang beberapa bulan, dari mulai April, sekitar April 42, dibebaskan sekitar Agustus 1942. Di buku saya insya Allah ada. Nah, baru kemudian Jepang mulai berpikir apa sebenarnya yang menjadi kekuatan umat Islam di Indonesia itu siapa, kelompok mana gitu. Baru mengidentifikasi. Nah, Desember 42 itu surat kabar Suara Asia mulai menyampaikan berita ini, riwayat pemuka-pemuka Islam. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumedang, para masyayikh Nahdlatul Ulama di Sumedang dan juga PWNU Jawa Barat, dua narasumber lainnya yang ini senior saya semua, jadi saya yang paling muda ini, jadi didaulat duluan gitu. Jadi Kang Iip ini seperti tadi Pak Bupati juga bilang, beliau ini kalau bagi saya ini kayak Ayub Rosidi-nya NU gitu. Karena Ayub Rosidi kan budayawan, Kang Iip ini sosok Ayub Rosidi tapi skupnya di Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan nanti pasti akan menggantikan Kang Rosadi nanti. Namanya udah mirip-mirip. Jadi di kalangan kami sejarawan NU itu ada semacam, ya karena kita selalu berkomunikasi gitu, kayak ada pembagian tugas siapa menulis apa dan meneliti apa gitu. Nah, Kang Iip kebetulan waktu satu abad NU ini, setahu saya beliau sedang meneliti awal-awal NU. Jadi anak-anak muda ini bro, sedang membongkar narasi utama sejarah NU gitu, yang selama ini hanya kita terima begitu saja. Ini mulai diteliti lagi, dicari-cari data lagi, karena mungkin tidak berarti mengabaikan produk yang masa lalu, tidak, tapi dengan terbukanya sumber-sumber sejarah yang baru gitu, itu kemungkinan untuk mengkaji lagi itu sangat besar sekali. Antara lain Kang Iip yang melakukan itu. Jadi sumber-sumber awal, sumber-sumber Nahdlatul Ulama awal itu Kang Iip yang selama ini banyak sedang mengumpulkan, dan kita tunggu-tunggu tulisannya. Mungkin akan diterbitkan satu abad NU yang versi Miladia ya, versi Masehi ya, gitu. Mudah-mudahan. Nah, saya sendiri waktu COVID itu, waktu pandemi nggak kemana-mana, akhirnya membuka suatu akses perpustakaan di luar negeri lewat daring. Nah, lahirlah buku yang saya sampaikan ke Pak Bupati tadi, Jawa Hakku Kiai. Kebetulan ada satu sumber surat kabar Asia Raya itu terbuka secara online gitu kan. Akhirnya pandemi nggak kemana-mana, ya sudah baca aja, kita kumpul-kumpulkan, kemudian jadilah satu buku yang saya susun gitu. Memang tidak sempurna, tapi saya bilang ke Kang Iip bahwa harus ada yang mulai, dan nanti kalau mau ada kritik, saran, itu bisa melalui proses yang sama. Jadi proses penulisan, proses membandingkan, mengkomparasi dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini saya diajak untuk datang ke haul dan halakoh ini untuk wafatnya Kiai Abdul Wahid Hashim, yang saya kira jarang sekali forum seperti ini gitu. Jadi saya mendengar dari Kang Iip bahwa pemerintahan lewat Pak Bupati Sumedang mensupport tema ini gitu, terlepas dari memang secara historis. Nanti Kang Iip bisa cerita itu apa kaitannya sosok Wahid Hashim ini dengan para masyayikh dan ulama di Jawa Barat gitu, nanti udah cerita gitu. Itu memang kalau di NU itu ada kayak semacam kebetulan gitu ya. Jadi sebelum saya meriset bahwa Wahid Hashim juga ada salah seorang wartawan di Jombang, Radar Jawa Pos, itu rajin mengumpulkan foto-foto para masyayikh, terutama 3 orang, yaitu Hadrul Syekh Hasyim Asy'ari, Mbak Bisri Samsuri, sama Mbak Abdul Wahab.
Karena ini karena gencarnya medsos, gambar-gambar ini suka tertukar-tukar gitu, atau orang-orang itu mengkreasikan sendiri sehingga gambar-gambarnya nggak konteks gitu. Jadi bawa umur berapa munculnya gambarnya kayak apa gitu. Tapi ada satu seorang peneliti itu yang mengumpulkan semua foto dan menelisik tiga sosok ini gitu. Pak Isol, masih kenal. Nah, dari beliau itu akhirnya saya juga mulai mengikuti gitu. Jadi kalau ada foto-foto kita trace. Ini bisa dipaparin yang saya sampaikan. Jadi hari ini saya mau memaparkan kronik Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Karena saya sampaikan kronik karena saya tidak, jadi malas nulis sih sebenarnya. Karena menulis beliau ini, iya, dipaparkan bisa. Itu paparnya udah gitu. Jadi saya ingin menyampaikan data-data yang ini kronik Kiai Abdul Wahid Hasyim zaman pendudukan Jepang hingga akhir hayat. Jadi saya membatasi diri sesuai dengan apa yang saya temukan dari awal zaman pendudukan Jepang hingga akhir hayat. Zaman pendudukan Jepang itu bagi umat Islam, terutama Nahdlatul Ulama, itu perkembangan yang sangat menarik dan jarang sekali ditulis gitu. Makanya Kang Iip ini saya yakin sedang panas-panas juga ini akan menulis periode yang sama kayaknya. Karena saya bilang ke Kang Iip, ini zaman Jepang itu hanya satu orang yang menulis selama ini, Hariji Benda. Dan semua kajian di zaman Jepang larinya ke dia semua ini. Nah, sehingga saya juga, wah ini harus diramaikan. Nah, mumpung sumbernya keluar, saya akhirnya mendahului Kang Iip. Gitu. Tapi nanti Kang Iip pasti akan menghasilkan karya yang lebih luar biasa lagi. Lanjut. Bapak Ibu semua, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim pertama kali muncul. Jadi Jepang itu masuk di Indonesia Maret 1942. Tadi mendapat cerita yang menarik sekali dari bukan yang ini ketua NU Sunda. Ya Idat tadi bercerita bagaimana ayahnya dulu di zaman Jepang itu mau ke Tebu Ireng, gak jadi karena ada satu kejadian keretanya macet atau apa. Ternyata di Tebu Ireng itu sedang diserang Jepang gitu ya, digempur Jepang, terus Kiai Hasyim Asy'ari ditangkap ya, dipenjarakan gitu. Jadi NU itu, Jepang itu masuk ke Indonesia itu pertama kali yang digandeng adalah Islam, tapi yang bukan NU. Yang dicari itu yang dicari adalah umat Islam yang anti terhadap, yang apa ya, yang berkolab, ya yang anti ya, yang anti dengan Belanda gitu kan, itu yang dicari. Sehingga syarikat Islam yang dipilih tokoh-tokohnya. Tapi di beberapa kota besar seperti Batavia yang didatangi pertama kali itu Habib Kuitang datang ke sana. Kalau di Surabaya dia ke Ampel. Jadi Jepang itu dari awal sebelum menduduki Indonesia sudah mengakrabi umat Islam. Sehingga nanti ada cerita tahun 1938 itu ada Kongres Umat Islam Asia kalau nggak salah, itu di Jepang. Yang datang ke sana dari NU itu Kiai Haji Mahfud Siddiq gitu. Kemudian wafat dia di zaman Jepang ini. Artinya waktu Jepang masuk itu NU nggak populer, tidak mendapatkan tempat. Yang dijemput oleh Soekarno untuk membuat 4 serangkai organisasi putra itu Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Gitu, itu sahabatnya Kiai Wabasdullah dan masih satu dzurriyyah dengan Kiai NU di Surabaya, Mas Mansur itu. Tapi yang diambil oleh Jepang adalah kelompok modernis, Islam yang Islam modernis. NU tidak dilihat, sehingga di periode ini Desember 42, Mbah Hasyim itu ditahan oleh Jepang beberapa bulan, dari mulai April, sekitar April 42, dibebaskan sekitar Agustus 1942. Di buku saya insya Allah ada. Baru kemudian Jepang mulai berpikir apa sebenarnya yang menjadi kekuatan umat Islam di Indonesia itu siapa, kelompok mana gitu. Baru mengidentifikasi. Desember 42 itu surat kabar Suara Asia mulai menyampaikan berita ini, riwayat pemuka-pemuka Islam. Itu yang terbaca Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi ya. Ini 3 hari berturut-turut
3 hari berturut-turut dipublikasi, dan antara lain ada Mbah Hashim di sini, dan antara lain juga putranya Kiai Haji Wahid Hasyim Surabaya. Jadi belum Jombang yang diidentifikasi. Yang diidentifikasi adalah Kiai Haji Wahid Hasyim Surabaya. Ini berita tentang Wahid Hasyim pertama kali di zaman Jepang. Jawa Hokokai, nanti kita bikin Jawa Haku Kiai. Itu bercandaan begitu. Jadi Jawa Hokokai, nanti kita Kiai-Kiai NU akan bikin Jawa Haku Kiai. Jawa itu haknya para kiai. Itu kemudian menginspirasi saya untuk saya jadikan judul buku Jawa Hokokai, Jawa Haku Kiai. Gitu. Jadi dari sini sebenarnya. Nah, di Jawa Hokokai ini Mbak Wahid Hasyim ini itu yang paling 1, 2, 3, 4, 5, yang paling tengah pakai kacamata, masih muda sekali dibandingin tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Gitu. Ini beliau masuk dalam orang-orang terpilih di Indonesia, ya kan? Muhammad Natsir belum ada, ini masih guru SMA dia, ya kan? Di Bandung Syahril ngumpet, ya, nggak berani berkolaborasi dengan Jepang. Mbak Wahid Hasyim dengan beban umat Islam di belakangnya ini, bagaimanapun juga harus dilindungi dari berita-berita atau tekanan-tekanan Jepang. Berkolaborasi dengan pemerintah, dengan Jepang demi mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini pertama kali debutnya Mbah Hasyim sebelum Mbak Wahid Hasyim sebelum ke BPUPKI, sebelum nanti BPKI. Awalnya dari sini. Ini ya, lanjut. Ini 1 Maret 44, jadi 1 tahun sebelum merdeka. Bapak Ibu, ini foto pertama kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di publik, di media massa. Saya mendapatkannya di Asia Raya 20 Maret 1944. Kemudian foto yang sama itu menyebar ke berbagai majalah, tapi saya belum tahu fotografernya siapa. Tapi lihat, Jepang ini bahasanya begini tuh, Kiai Haji Asy'ari menghadap, ya kan, Gun Saikan. Jadi seolah kiai yang menghadap, padahal Jepang ini yang membutuhkan Hadratus Syekh supaya umat Islam itu bisa tenang gitu. Seperti kita tahu di Jawa Barat ini yang terkenal figur Zainal Mustafa yang ditulis oleh Kang Iip, ya kan? Kalau ada banyak figur yang memberontak dengan hebat seperti Zainal Mustafa di Indonesia, itu kewalahan Jepang, resource-nya habis, ya kan? Jadi penting sekali untuk meredam sebelum terjadi sesuatu yang revolusioner, diredam lewat antara lain Hadratus Syekh untuk ayo fokus tenang, fokus bertani, fokus itulah, sehingga pentingnya Masyumi, ya kan, pentingnya kemudian nanti Hadratus Syekh ini diangkat menjadi Dewan Penasehat dari Jawa Hokokai, dan nanti kemudian menjadi semacam, kalau hari ini Menteri Agama pertama itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi karena beliau sepuh dan tinggal di Jombang, hariannya ini yang megang adalah putranya Mbah Wahid Hasyim. Ini 20 Maret 1944, ya kan? Kiai Haji Hasyim Asy'ari diangkat menjadi penasehat Jawa Hokokai. Ini fotonya. Ini sekarang gedungnya itu ada di gedung Pertamina Jakarta. Kalau depan Istiqlal itu ada gedung Pertamina, itu di situ pertemuannya. Ini pertama kali Mbah Hasyim muncul di publik. Dan Mbah Hasyim itu di periode Jepang mondar-mandir itu sampai revolusi. Mondar-mandir Jakarta, Tebu Ireng, ya kan, cerita-ceritanya bisa dilihat di tulisan, misalnya berangkat dari pesantren karya Kiai Syabudin Suri, ya kan, begitu. Tapi memang kemudian beliau sakit-sakitan sebelum Indonesia merdeka. Mbah Hasyim, lanjut. Ini 20 Maret, 1 Agustus 44, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi buco untuk kantor urusan agama.